Nah ini poin kedua yang gue tangkap dari ngobrol sama banyak konglomerat, nggak cuma konglomerat tapi kita ngomongnya rising star yang umur 30 tahun yang sekarang paling top-topnya ya. Orang kaya itu selalu punya yang namanya rencana. Orang miskin tuh hidup apa adanya. Orang kaya maksudnya apa? Mungkin kalian banyak bingung. Oh maksudnya apa nih orang kaya punya rencana? Orang kaya itu selalu punya visi jangka panjang. Hidupnya tuh mau seperti apa? Dia perusahaannya mau dibikin seperti apa? Apakah perusahaan ini mau dijual atau enggak dia sudah tahu. Salah satu mentor gue, Pak Toto Sugiri itu pernah ngajarin gue seperti ini. Ketika dia punya perusahaan-perusahaan software dari dulu, dia anggap itu sebagai seniman membuat lukisan. Jadi tidak ada attachment di dalam situ. Dia sudah tahu kalau dia bikin satu perusahaan ini, memang sudah ada niatnya untuk dia menjual perusahaan. Jadi orang kaya itu rencananya panjang. Dari awal dia bikin perusahaan, dia udah tahu ini bahkan lukisan yang akan dijual. Mereka itu kalau mau bekerja, bahkan orang yang kaya, itu sudah tahu karirnya ini mau kemana. Mau dibawa kemana karir. Bisnisnya tuh mau dikembangin seperti apa. Apakah mau dijadikan bisnis seumur hidup. Apakah mau dijadikan bisnis lukisan yang akan dijual. Asetnya ditaruh di mana, ditaruh di negara yang mana. Diproteksi seperti apa, dipertahankan seperti apa. Orang miskin itu hidup nggak ada aturan dan nggak ada rencana. Dia bahkan rencana untuk anaknya bayar anaknya sekolah aja nggak ada rencana. Untuk makan nanti malam aja dia nggak ada rencana. Kenapa? Karena kayak tadi dari awal punya duit sembrono, nggak punya skill, nggak mau upgrade diri, nggak mau nonton seperti ini. Orang miskin tuh pikirnya sempit dan pendek. Jadi ketika ada kebutuhan yang mendadak atau mendesak, itu mereka langsung kelabakan dan kewalahan. Ujung-ujungnya jadi berantem terus kalau orang miskin. Karena ketika ada hal tidak diduga yang membutuhkan uang yang dia tidak punya perencanaannya, itu selalu jadi berantem di keluarga. Ini gue flashback sedikit ketika gue masih miskin ya. Gue gak ngerti tuh bahasa dari bisnis akuntansi sama sekali tuh gak mengerti. Gak ada perencanaannya, gue gak ada proyeksi omsetnya mau kemana. Gue gak ngerti apa itu working capital. Cara ngitung inventory yang benar itu seperti apa, gak ngerti apa-apa gue. Alhasil apa? Bisnisnya bangkrut. Kalian tuh mungkin ada yang berbisnisnya selama 20 tahun ya. Kalau kalian tuh tidak mengerti yang namanya akuntansi, mungkin bisnis kalian tuh gak pernah untung selama ini. Profit yang salah dipakai belanja, akhirnya bisnis tergerus, makanya bisnis banyak banget yang bangkrut. Orang kaya tuh selalu punya tujuan dari jangka pendek nih, menengah sama panjang. Pendek tuh bagaimana? Oke, ini perencanaan kalau ada apa-apa secara darurat di perusahaan gue begini, cara covernya bagaimana? Menengah, kira-kira perusahaan gue ini mau ekspansi kemana? Kalau mau ekspansi ke sini, apakah bijak? Lini bisnis yang kita punya ini, kalau kita ekspansi ke lini bisnis yang lain, apakah ini masih dalam koridor yang sama? Tujuan jangka panjang. Oke, kalau ini harta yang kita memiliki nih, 30-50 tahun, gimana cara kita bikin ini bertahan 100 tahun? Kalau orang miskin, gue ngomong gitu ya, mungkin udah ada yang bakal komen ya. Wah, masa sih lu akan hidup sampai 100 tahun? Itu bukan masalah gue hidup atau enggak. Itu namanya perencanaan. Karena orang bijak itu membuat perencanaannya sampai buat anak-anaknya nanti. Jadi kalau orang miskin tuh gak akan pikir, oh ngapain sih mikir jauh-jauh kayak dulu tahu hidup aja. Bukan itu poinnya. Itu exactly kenapa Anda masih miskin. Orang miskin ketika dapat gaji, ya dia gak punya perencanaan, dia langsung pikir, oke ini gue pakai untuk kesenangan apa nih hari ini. Ya. Ketika orang misalnya bekerja ya kan, oh ini orang miskin dan orang bodoh nih, ya miskin dicampur bodoh. Dia punya gaji 20 juta. Oke setelah dia bayar cicil-cicilannya, ya kan, oh ini ngapain nih? Dia WA ke grup teman-teman berlima. Oke kita mau main LC gitu, uangnya habis di sana. Dia nggak ada pikiran untuk anaknya sekolah masa depannya, uang pendidikan anaknya enggak. Jadi konsep yang harus ditanam sama orang miskin adalah ketika masih punya uang sedikit, punyalah perencanaan yang benar gitu. Dari setiap 4 juta yang kamu dapatkan, minimal 400 ribu itu kamu tabung. Ya, 800 ribu lebih baik, 1 juta lebih baik pasti. Jangan dipakai untuk aneh-aneh, jangan dipakai hanya untuk kesenangan semalam, jangan dipakai hanya untuk kesenangan sesaat. Orang miskin tuh kebanyakan pasrah, gue sebutnya, pasrah sama nasib. Ah dia mah orang kaya pasti jahat, ah dia mah orang kaya begini. Saya ini miskin karena papa saya miskin ada hutang. Mereka itu alasannya segudang. Ya, gue itu datang dari minus. Ya. Gue datang dari orang yang bayar ya, gue ditempatin di sekolah yang orang bilang menengah ke atas. Dan gue harus bayar sekolah gue sendiri, gue harus bayarin kuliah cici gue harus bayarin sekolah adik gue harus bayarin kuliah adik gue. Jadi gak ada alasannya gitu loh. Gak ada alasan sama sekali menurut gue. Karena ini semua tuh cuman perbedaan pikiran. Kalau lu mengerti apa yang gue mengerti, pasti hidup lu berubah.